Kompetensi awal, peserta didik diharapkan mampu membiasakan bersuci dengan benar. Peserta didik diharapkan mampu menyebutkan urutan beruduk dengan benar. Peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan tata cara beruduk dengan benar. C. Profil Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. D. Sarana dan prasarana, buku siswa PAI dan budi pekerti kelas 1. Buku PAI dan budi pekerti yang relevan dengan materi pembelajaran. Nomor 3-nya papan tulis serta alat-alat tulis lainnya. Terus gambar beruduk dari internet atau media lain. Target peserta didik atau reguler atau tipikal. F-nya model dan strategi pembelajaran, model pembelajaran PBL, model pembelajaran, ceramah, demonstrasi, tanya jawab. G-nya komponen inti, 1. Tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah menyaksikan video pembelajaran dan PPTT atau PPS serta didik, peserta didik diharapkan mampu membiasakan bersuci dengan benar, mampu menyebutkan urutan beruduk dengan benar, mampu mempraktekkan tata cara beruduk dengan benar. 2. Pemahaman bermakna. A. Membiasakan bersuci dengan benar. B. Memiliki sikap selalu melakukan beruduk sebelum sholat. C. Menjelaskan urutan tata cara berwuduk. Yang ketiga, pertanyaan pemantik nama ibadah sebelum kita melakukan sholat adalah, alat yang bisa dipakai untuk berwuduk adalah, urutan berwuduk sebelum membasuh kedua tangan sampai siku adalah, salah satu yang dapat membatalkan wuduk adalah. Kegiatan pembelajaran. Pada awal pembelajaran, guru memberi salam dan menyapa peserta didik dengan ucapan selamat datang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar dan mencek kehadiran siswa atau absen. Guru meminta ketua kelas memimpin untuk membaca sebelum belajar dengan tertib. Guru bersama siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam rangka menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran berwuduk. Guru memberi asesmen diagnostik tentang berwuduk. Kegiatan inti adalah melalui model pembelajaran. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok yang dengan jumlah anggota kelompok 4 atau 5 orang. Guru memberikan video pembelajaran buatan sendiri melalui YouTube. Guru mencontohkan gerak berwuduk yang benar dan tertib tanpa menggunakan air atau yang dimaksud dengan tayamum. Semua peserta didik diminta mengikuti gerakan berwuduk tanpa menggunakan air. Guru memperhatikan gerakan peserta didik dalam mendemonstrasikan tata cara berwuduk dengan benar dan tertib. Udah, Bu, udah. Ya. Jadi, Bu, ini menggunakan kurikulum Merdeka ini sudah lama, Bu ya? Kurikulum Merdeka baru yang kelas 1 ini baru 2 tahun, Pak. 2 tahun ini. Iya. Belum apa warna lahir, Pak.
Ya. Apalagi awal kurang apa namanya itu dek lah baru belajar Pak. Ya. Tujuan kurikulum merdeka ini apa, Bu? Tujuannya? Apa tujuan kurikulum merdeka ini diajarkan, Bu? Menjadikan manusia menjadikan siswa berkarakter lebih eh, eh, berdasarkan Pancasila. Jadi apa lagi? Hmm, bernalar kritis, siswa dapat memilih pelajaran yang dia sukai, Pak. Ya. Maksudnya anak-anak itu merdeka eh, dalam belajar, tidak terlalu dipaksakan, Pak. Ya, jadi di sini kurikulum merdeka itu yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih minat belajar mereka. Enggak, Iya, Pak. mengurangi beban akademik dan juga ini mendorong kreativitas guru ini. Jadi memang kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan bukan saja kepada murid, kepada sekolah dan kepada guru juga, ya, untuk Iya, mempengaruhi Pak. kurikulum kodenya, ya. Iya, Jadi Pak. bukan ingin sebagai guru yang profesional ya, enggak? Iya, Pak. Apa yang maksud dengan guru profesional itu, Bu? Profesional memiliki karakter, Pak. Ya. Jadi guru profesional guru yang dapat melakukan tugas mengajar dengan baik melalui keterampilan khususnya di bidang keguruan. Ya enggak? Ya, Pak. Ya, seorang guru yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam membimbing dan membina peserta didik baik dari segi intelektual, spiritual maupun emosional, Pak. Jadi tugas ibu itu dibicarakan mendidik atau mengajar. Mendidik, mendidik Pak. Nah, apa beda antara mendidik dan mengajar? Mendidik anak berkarakter sopan, santun, Pak, dan bermoral Pancasila, bermoralkan Pancasila. Kalau mengajar, Mengajar mengajar berfokus pada pengetahuan dan keterampilan uh, agar anak didik lebih luas mencakup pembentukan kepribadian, nilai-nilai dan keterampilan sosial. ya. Jadi kalau mengajar itu menyampaikan ilmu pengetahuan atau keterampilan kepada anak didik, ya enggak? Iya, Pak. Tapi eh, stressingnya hanya penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Nah, tapi kalau dia mendidik, pembentukan sikap mental, ya, Iya, Pak. peserta didik, ya. Jadi tugas ibu sebagai guru bisa mendidik, bisa mengajar, bisa membimbing, bisa mengarahkan, bisa melatih dan menilai, ya enggak? Iya, Pak. Jadi kalau kita lihat, ya, eh, apa beda kompetensi pedagogi dengan kompetensi profesional? Kompetensi pedagogik dan Profesional, pedagogik yaitu oh, peserta didik peserta didik peserta didik kemampuan untuk memilih kemampuan yang dimiliki oleh guru untuk mengajar dan mendidik meskipun mengacu pada guru mengajar penguasaan materi tapi harus banyak guru memenuhi syarat kompetensi pedagogi, Pak. profesional, Hmm.
Pedagogik. Ay. Kompetensi pedagogi adalah kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dalam pengelolaan pembelajaran dan mendidik secara dialogis. Kalau profesional, Apa Pak? Kurang-kurangnya Pak? kompetensi profesional. Profesional. Profesional, profesional, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang mencangkup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, Pak. Ya. Jadi Bu, kompetensi pedagogi itu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ya dalam Iya, mengelola Pak. pelajaran. Ya. Dia profesional kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Iya, Pak. Jadi kita tahu bahwa dalam kompetensi pedagogi ini yang harus dimiliki guru itu apa, Bu? Yang harus dikuasai guru itu apa? Dalam mengelola pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran yang dikuasai guru, Pak. Ya. Dalam yang dikuasai guru, materi, Pak. Materi itu harus dikuasai dulu, Pak. Materi pembelajaran. Materi itu profesionalnya itu. Dia bidang pedagogiknya dalam mengolah pembelajaran. Pedagogik. Komunikasi, Pak. Ya, cara berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasinya? Komunikasi. Komunikasi guru dengan murid dan orang tua. Jadi menciptakan komunikasi itu ya yang lugas dan efektif. Ya enggak? Iya, Pak. Jadi juga ketika komunikasi ibu sama murid harus diperhatikan juga bagaimana kita berbicara dan intonasinya itu juga harus diperhatikan. Yang lain apa lagi, Bu? Kreativitas, Pak. Apa? Kreatif. Anak-anak itu kan kreatif, Pak. Bagaimana kreatifnya? Kreativitas, Pak. Jadi pengembangan potensi ya. Peserta didik itu ya. Guru harus Yang, memiliki kreativitas yang tinggi, Pak, yang lain apa lagi? dalam mengajar. Percaya diri, Pak. Kemudian apa lagi? Percaya diri, kesabaran. Harus sabar menghadapi anak, Pak. Banyak tingkah laku, Pak. Yaitu itu masuk di bidang karakteristik Ah, strategik iya, Pak. ya. Jadi karakteristik ini mungkin di segi perkembangan emosinya ya enggak. Nah, Iya, Pak. bagaimana dia cara gaya belajarnya, nah, sejauh mana minat dia belajar, masalah kulturnya, masalah Iya. masalah status sosial. Ah, itu yang perlu benar, Pak. Status sosial anak itu harus tahu, Pak. Nah, ya. Kemudian teori belajar. Nah, teori belajar apa aja yang Ibu pakai tadi yang dalam modul ajar Ibu? PBL, Pak. Itu teori itu mode pembelajaran itu modelnya. Agak cemil-cemil, Pak. Ya, teori belajar behavior, ada kognitivisme, konstruktivisme atau humanistik. Yang mana Ibu pakai itu? Menganalisis. Ya.
pro, problem Barset Learning, Pak. PBL. Itu modelnya. Mungkin Ibu pakai produktivisme, mungkin tidak. Konstruktivisme. Ya. Ya, 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 Pak. Belajar bermakna, yang mampu berinteraksi antara eh, berinteraksi dengan masalah. Judulnya apa? Beruduk tadi ya? Iya, Pak. Kira-kira Ibu memakai sekarang kan ada istilah tepak itu Ibu terapkan nggak pemakaian teknologinya? Apa, Pak? Tepak teknologi kan ada pembelajaran kan ada istilah tepak itu kan? Ibu pakai Ada, Pak. apa alat peraganya apa alat peraganya? Membuat video pembelajaran, Pak. Kan ada pemakaian Di istilah tepak. YouTube. Di YouTube. Ya teknologi pedagogik konten penolok. Jadi Konten. pelajaran menggunakan gabungan pendidikan dengan aplikasi dunia yang teknologi. Apa ya? Contohnya apa tadi? Pakai apa, Bu? Itu Melalui model pembelajaran, Pak. apa? Memberikan video pembelajaran buatan sendiri, Pak. Melalui di YouTube. Bisa Ibu buka. Dia tunggu, Pak. Buka dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, buat Allah Akbar. Marilah kita awali pelajaran agama Islam pada pertemuan tadi. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami iman wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak ibu yang sayang, yang soleh dan solehah, pada pagi hari ini belajar tentang ketentuan dalam wudhu. Ada syarat wudhu, ada rukun wudhu, ada sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan. Tentunya anak-anak semua telah paham dan belajar. Alhamdulillah. Udah. Ya. Apa? Sudah. Sudah, Pak? Ya. Belajar. Jadi di video Ibu ini tadi ada pembukanya juga diminta doa, tapi di modul ajar Ibu tadi tidak ada doanya, tidak ada ya. Berdoanya ada, Pak. Ada di Kubilai Robbal, Pak. Tidak di waktu membuka di kitab pendahuluan tidak ada ya. Pendahuluan ada tadi, Pak. Tapi saya lihat tidak ada Ibu sampaikan itu ya. Oh iya. Ketika videonya itu nanti Ibu promosikan ya. Ya. Tujuan pembelajarannya apa? Yang kedua materi-materinya, materi itu ya disampaikan nanti ya. Ibu membuat LKPD juga dalam modul ajar? Kanva melalui apa, Pak? Kanva, Pak. Tidak, modul ajarnya membuat LKPD. Iya, Pak. Oh ya. Nah, bagaimana asesmennya? Asesmen penilaian, Pak. Ya. Halo? Ya, bagaimana caranya Bu membuat asesmennya?
asesmen penilaiannya Pak, penilaian sikap spiritual dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian observasi dengan instrumen penilaian jurnal Pak. Penilaian sikap sosial, asesmen penilaiannya memiliki kisi-kisi soal Pak, indikator ketercapaian, tujuan pembelajaran. Ya, jadi dari soal itu Bu, asesmennya levelnya level C4 itu apa tuh Bu? Level C4 menganalisis Pak. Itu tatarannya kepada apa tuh? Penguraian materi ke dalam bagian yang berhubungan dengan satu sama lain dalam keseluruhan struktur. Ya, itu kalau istilahnya penilaian berorientasi kepada hot itu enggak? Higher order thinking ya, jadi menganalisis itu C4. Kalau C5 apa? C5 adalah C5 mengevaluasi Pak. Evaluasi. C6? C6 mengkreasi. C3? C3 menerapkan Pak. Ya, mendemonstrasikan juga bisa kan? Ya, menerapkan Pak. Sudah. Ya Bu, silakan Ibu baca surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Coba Ibu tulis ayatnya Bu. Apa Pak? Coba Ibu tulis. Tulis. Ya. Pindah. Oke, berapa ayat Pak? 2 ayat aja Bu. Hah? Qul a'udzu birabbil falaq. Tunggu Pak. Tadi buku lupa. Qul a'udzu
bil rob bil rob bil rob rob bil lam bil falak gimana kalian Pak? Ibu tulis tadi itu. Sudah tulis, Barat. Qul a'udzu itu salah. Zubirab Zubirab bil itu. Qul a'udzu birabbil falak. Salah pula. Salah. Qul a'udzu birabbil falak. Birabbil bil falak. Iko Pak? Gimana gimana poinnya Pak? Coba lihat. Yang di bawahnya Pak. Itu, Pak. Yang di bawahnya Pak. Itu berapa ayat tuh, Bu? Hah? Berapa ayat? Betul. Terbalik Pak. Ada pandai mau tahu Pak. Berapa ayat tuh, Bu? Satu ayat. Enggak, semuanya berapa ayat? 6 ayat. Surah Al-Falaq. 5 Ya. ayat ya? Hah? 5. 5 ayat. Ayo deh. Turunnya di mana tuh, Bu? Hah? Turunnya di Mekah Pak. Apa artinya? Kul a'udzu birabbil falaq itu apa? Ayo. Oh, waktu malam. Artinya Pak, Al-Falaq Pak. Ya. Katakanlah aku kepada Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. yang menguasai subuh. Subuh. Iya Pak Madara dibaca-baca man deh, bilang tahu Pak. Ini saya waktu subuh kira Pak deh. Ya, sudah Bu, enggak apa-apa. Ah, Iya, ya, dek apa Pak? Padahal itu udah baca dengan anak gini Pak. ya. Yang mama Pak ada bantu mo tuh dek apa kok Pak? Oke. Bu, sudah. Nah ya Terima kasih. Pak. Oke. Ya makasih banyak Pak. Moga lulus Pak. Amin. Ya, yang berikutnya siapa lagi, Bu? Nah ya Pak. Oh, Yang terakhir Ibu Roza ya. Ya Pak, Ya, silakan Ibu Roza. Berapa menit lagi? Berapa lagi? 5 menit lagi Pak. Aduh, ya. Udah apa-apa biar masuk dulu. Masuk aja dulu Pak ya. Ya.
Kok Nabila Kairunisa sih kak? Lupa pakai itu aja dulu, Bu. Terbesar. Akun Nabila. Pak Rizky, Ibu akun Reza. anak lo ada apa? Tak apa-apa. Siapa dia yang tampil nih? Ibu apa dia? Ibu Roza. Roza Wida, Pak. Ibu Roza, Pak. Hai Bu Rosa. Sehat Ibu Rosa? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, kira-kira apa aja yang disiapkan untuk mengikuti ujian kompren Ibu? Alhamdulillah yang dipersiapkan untuk ujian kompre ini dalam keadaan sehat walafiat, terus modul yang modul ajar yang akan ditampilkan. Betul. Udah berdoa tadi? Udah Pak. Ya. Ibu sudah berapa lama mengajar Bu? 17 tahun Pak. Dari 2006 Pak. Ngajar di Kalau di mana? negeri kalau di negeri 8 tahun Pak. Mengajar sekarang di SD 22 Karang Utara Pak. Jadi 22 ya. Ya Pak. Ini dari rekam. Ngajar kelas berapa aja Bu? Kelas 1 sampai kelas 6 Pak. Wah, sudah semuanya sudah cukup ya. Insya Allah Pak. Nah, kira-kira coba Ibu ceritakan tentang modul ajar yang Ibu buat. Ditampilkan Pak. Ya, silakan mau dibacakan juga boleh, mau disampaikan silakan. Oke Pak. Sebentar. Udah nampak Pak? Udah. Ya, silakan Ibu sampaikan Oke Pak. paling lama 12 menit. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ibu hari ini? Udah siap untuk belajar Ananda? Alhamdulillah. Oke, anak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jamain. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di sekolah SD 22 Karang Utara yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, anak ibu semuanya, pada hari ini semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Oke, anak ibu semuanya udah siap untuk menerima pelajaran? Iya, bagus. Oke, anak ibu silakan berdoa dipimpin kepada Ananda Hanif, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.